Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andriani dari Institut Agama Islam Kendari dengan program studi Tadris Bahasa Inggris kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah nilai-nilai dan filsafat Pancasila. Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Yang kedua, predikat Pancasila yang menggambarkan fungsi dan peranannya ada dua, yaitu falsafah dan filsafat. Yang pertama, falsafah adalah suatu pandangan hidup dalam negara, bisa dikatakan juga seperti ideologi. Contohnya, dalam falsafah negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai falsafah hidup adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, ketepatan, dan manfaatnya. Sedangkan filsafat menurut Plato adalah philos dan sophia, ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli, artinya kebenaran yang telah dibuktikan secara nyata. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas, yaitu sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai dasar negara, karena pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, asas peri kemanusiaan, yang ketiga, asas kebangsaan, yang keempat, asas kedaulatan rakyat, dan yang kelima adalah asas keadilan sosial. Pancasila juga sebagai etika, nilai, moral, dan norma. Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang mendalam menjadi pandangan hidup dan dasar negara, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pancasila sebagai ideologi negara. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasionalnya tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah tentang rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Nah, rumusan ini terjadi beberapa periode, yaitu yang pertama, rumusan dalam periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, di sini terjadi yang namanya sistem pemerintahan, sistem presidensial pada tahun lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rumusan dan sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Di sini poin pertama adalah rumusan dalam periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, negara Indonesia menggunakan sistem presidensial. Dan yang kedua adalah rumusan dalam periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Lanjut ke poin ketiga, rumusan dalam periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Namun, selama hampir 9 tahun, rakyat sadar bahwa demokrasi liberal ini tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, pada poin yang keempat, rumusan dalam periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada saat itu. Dan pada periode ini juga terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
Nah, masa yang kelima adalah masa 11 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999, yang dimana disinilah dimulai namanya Orde Baru, yaitu pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, masa yang keenam adalah masa 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Salah satu tuntunan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang pembahasan yang ketiga yaitu adalah identitas nasional. Yang poin pertama adalah sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia yang berawal dari tahun 1908 sampai dengan 1926, sehingga lahirlah pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesianas atau aktualisasi tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda. Nah, identitas nasional negara Indonesia adalah mereka mengaku apapun subkulturalnya, mereka merasa bernusa satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Poin kedua adalah pelaksanaan unsur identitas nasional, yang dimana aktualisasinya adalah tercermin dalam berbagai penataan kehidupan, misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sistem pemerintahan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, dan ideologi yang secara normatif diterapkan dalam pergaulan baik tataran nasional maupun internasional. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana caranya pemberdayaan identitas nasional. Yang pertama adalah tantangan globalisasi, yang dimana bersifat disintegrasi dan mengancam eksistensi bangsa dan negara kesatuan yang berdasar ideologi Pancasila. Dan tantangan ini terdapat dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Lanjut, yang kedua adalah revitalisasi Pancasila sebagai pemberdayaan identitas nasional. Agar identitas nasional difahami generasi penerus, maka harus tetap bermakna dalam arti relevan dengan fungsional bagi kondisi yang sedang berkembang dalam masyarakat. Pada akhirnya, revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Poin yang ketiga adalah moralitas dan hukum ada korelasi yang erat, dalam arti bahwa moralitas tak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitasnya satu sama lain akan berbenturan. Dan yang kedua, ketentuan hukum yang disusun tidak disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme dan represif, kontraproduktif dan bertentangan dengan nilai Pancasila. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah nasionalisme bangsa Indonesia. Pertama, pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara, yang dimana memiliki cita-cita bersama, sejarah hidup bersama, menempati satu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah, dan terorganisir, serta memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat dari pengalaman hidup bersama. Yang kedua adalah nasionalisme Indonesia sebagai prasyarat integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu yang cukup lama. Integrasi nasional memang berhubungan satu sama lain dengan problem kebangsaan yang terjadi selama ini, termasuk juga soal relasi sosial yang terbangun di tengah masyarakat, baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.
Poin yang ketiga adalah derivasi konsep nasionalisme Indonesia, yang dimana konsep nasionalisme dari founding father berhubungan erat dengan konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik. Dalam konsep ini terbagi lagi menjadi 3 konsep, yaitu negara dengan bangsa, warga negara, dan dasar negara Pancasila. Negara harus memiliki undang-undang dasar dalam pelaksanaan pemerintahannya, dan dia juga harus memiliki warga negara. Dan yang ketiga adalah harus memiliki dasar negara, yaitu ideologi, yang dimana Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Yang keempat adalah paham kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme atau paham kebangsaan itu adalah paham, aliran, pendirian, atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dengan mewujudkan cita-cita nasional yang telah disepakati. Sedangkan primordialisme adalah kebalikan dari nasionalisme. Yang kelima adalah integrasi dan nasionalisme dan hubungannya dengan otonomi daerah atau desentralisasi. Membangun dan mempertahankan integrasi nasional diperlukan konsistensi, kesungguhan, dan sekaligus kesabaran. Selain itu diperlukan tatanan, perangkat, dan kebijakan yang tepat. Framework yang hendak dibangun dalam upaya memperkukuh integrasi nasional paling tidak menyangkut 5 faktor penting. Pertama, poin ke-6 adalah nasionalisme dan agama. Rasulullah SAW sangat nasionalis dan selalu menanamkan rasa nasionalisme kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW sangat mencintai Mekah. Cintanya kepada Mekah abadi. Jika saja tidak diusir oleh kaumnya dan tidak diizinkan oleh Allah SWT untuk berhijrah, Nabi SAW tidak akan meninggalkan Mekah. Oke, lanjut ke pembahasan yang ke-6. Hak dan kewajiban warga negara serta tugas dan tanggung jawab negara. Yang pertama, pengertian bangsa dan negara. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Dan yang kedua, negara adalah suatu organisasi dari suatu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Poin yang kedua, konsep dasar penduduk dan warga negara Indonesia. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari satu penduduk yang menjadi unsur negara, dan sebagai warga negara suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama untuk kepentingan bersama. Lanjut poin yang ketiga, sejarah kewarganegaraan di Indonesia. Terdapat beberapa asas yang menjadi pegangan untuk setiap warga negara Indonesia. Yang pertama, asas kelahiran, ius soli. Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Yang kedua, asas keturunan, ius sanguinis. Ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan kewarganegaraan suatu negara. Dan yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu. Dan yang terakhir, yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda, lebih dari satu warga negara, bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pada saat anak-anak telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Seseorang tidak boleh memegang status dua kewarganegaraan. Oleh sebab itu, apabila seseorang berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena kelahiran dan keturunan sekaligus, maka pada saat dewasa harus memilih salah satu. Lanjut poin yang keempat, problem status kewarganegaraan. Terdapat 3 problem dalam status kewarganegaraan. Yang pertama, apatride, yang merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Yang kedua, bipatride, merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap.
atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Yang ketiga, multipatride adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan. Poin yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, contoh hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang kedua, contoh kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Pemda. Poin yang keenam adalah tugas dan tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab dalam menghargai dan menegakkan hak-hak warganya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warga negaranya. Dan setiap negara memiliki kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam hukum nasional dan internasional. Alasan yang kelima, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Latar belakang dan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokratis adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi dan kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut. Yang poin ketiganya adalah jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan melalui pelibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Dan poin yang keempat, ada nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, dan kebebasan berpartisipasi. Yang kedua, yaitu adalah kesetaraan. Bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai kesetaraan antar warga sangat fundamental dan diperlukan bagi pengembangan demokrasi. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Sebagai bagian dari suatu negara, maka setiap warga negara memiliki kedaulatan dalam pembentukan pemerintahan. Dan yang keempat, kerjasama. Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah kepercayaan. Dalam proses pemerintahan, kepercayaan antara kelompok masyarakat merupakan nilai yang diperlukan untuk meningkatkan sistem demokrasi. Ada beberapa keunggulan demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu menjamin kendali warga negara, mendorong warga negara, membuat warga negara tidak tergantung pada politisi yang memiliki kepentingan sempit, dan masyarakat lebih mudah menerima keputusan yang sudah dibuat. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih kompleks, mengurangi beban masyarakat dari tugas-tugas membuat merumuskan dalam melaksanakan kebijakan bersama, memungkinkan fungsi-fungsi pemerintahan berada di tangan-tangan yang lebih tertatih untuk itu, cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari konflik politik, dan karenanya mendukung kompromi. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia.
Yang pertama, dipandang dari sudut perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa demokrasi Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan yang ketiga adalah masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang menonjolkan sistem presidensil. Yang ke poin selanjutnya adalah pendidikan demokrasi. Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundangan. Misalnya, dalam usulan BPKNIP tanggal 29 Desember 1945, dikemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus menjadi siswa-siswi yang warga negara mempunyai rasa tanggung jawab, yang kemudian oleh Kementerian PKK Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dirumuskan dalam tujuan pendidikan untuk mendidik warga negara yang sejati, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Yang poin selanjutnya adalah hubungan demokrasi dengan pemilu. Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan. Demokrasi perwakilan tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan pemilu. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya secara aktif dan keikutsertaannya dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilu. Next ke pembahasan yang ketujuh, yaitu rule of law. Yang pertama adalah pengertian. Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat atau bangsa bersangkutan yang dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Keberadaan ada atau tidaknya rule of law tidak hanya ditentukan hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat. The enforcement of the rule of law, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara senantiasa mengandung suatu premis atau prasyarat bahwa kaidah yang dilaksanakan merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil atau sesuai dengan paham masyarakat yang bersangkutan tentang keadilan sosial. Prinsip rule of law secara hakiki atau materi. Yang pertama, rule of law sebagai institusi sosial yang memiliki struktur sosial dan akar budaya sendiri. Yang kedua, rule of law tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Messi Eropa. Rule of law, yang ketiga, rule of law mempunyai akar sosial dan budaya Eropa. Yang keempat, rule of law, suatu legalisme, suatu aliran pemikiran hukum, di dalamnya terkandung wawasan sosial, hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. Yang kelima, rule of law, suatu legalisme liberal, adalah keadilan dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Sehingga tampaknya pelaksanaan prinsip-prinsip rule of law di Indonesia banyak mengambil pengalaman dari USA, Amerika Serikat. Maka lanjut pada poin pelaksanaan rule of law di Indonesia harus mempertimbangkan. Yang pertama, bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak Messi. Hukum yang bersangkutan tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law adalah suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri dan mempunyai akar budayanya sendiri yang tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan MICY bangsa Eropa sehingga mempunyai akar sosial dan budaya Eropa. Yang ketiga adalah rule of law adalah suatu legalisme, suatu aliran pemikiran hukum, dalamnya terkandung wawasan sosial, hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara yang kemudian tumbuh menjadi legalisme liberal. Dan yang poin yang ketiga adalah implementasi rule of law di Indonesia, yang back to law and order, kembali kepada order hukum dan ketatan dalam konteks Indonesia. Hukum Indonesia. Yang pertama rule of Pancasila, yang kedua rule of moral, yang ketiga rule of justice, yang keempat rule of Indonesia. Next, ke pembahasan yang ke-9 dan 10,
yaitu geopolitik dan geostrategi. Geopolitik adalah politik, geografi, dan tujuan nasional. Atau geopolitik merupakan pengetahuan tentang geomorfologi, konstelasi geografi untuk menyelenggarakan pemerintahan nasional. Sedangkan geostrategi merupakan politik, lingkungan strategis, kemitraan strategis, dan tujuan nasional, atau merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Latar belakangnya adalah ciri khas Indonesia diapit dua samudra, India dan Pasifik, dan dua benua, Asia dan Australia, di bawah orbit geostationary satellite orbit. Negara Nusantara atau kepulauan, Nusa di antara air, benua maritim Indonesia, geopolitik Indonesia, dan sama dengan wawasan Nusantara. Geopolitik Indonesia peranan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Yang ketiga, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Yang keempat, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Nah, di dalam pembahasan geopolitik dan geostrategi di Indonesia ini terdapat beberapa pembahasan yang dimana di dalam ini dijelaskan tentang hakikat laut, hukum kewilayahan atau hukum dirgantara, hukum laut, dan ada yang namanya otonomi daerah. Di sini dijelaskan dalam geopolitik dan geostrategi. Dan harapannya dengan mempelajari, kita seharusnya sudah sepatutnya mempelajari geopolitik dan geostrategis yang ada di Indonesia, karena untuk menyadarkan kita dan masyarakat pentingnya pengetahuan geopolitik. Geopolitik untuk membangkitkan semangat cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membangkitkan karakter nasional. Karakter nasional salah satu elemen kekuatan nasional. Tidak dapat kita pungkiri, globalisasi selalu memberi dampak di Indonesia maupun di negara-negara lain. Contohnya ada beberapa dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Yang pertama, sumber daya manusia mahir menerapkan iptek yang berlaku pada masa globalisasi. Yang kedua, timbul kecemburuan bila tidak dapat mengakses informasi atau disintegrasi. Yang ketiga, kecemburuan karena adanya gap info pada daerah terpencil atau frontier dan berpaling ke negara jiran karena masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi, geopolitik dan geostrategi ini akan berdampak pada perkembangan negara Indonesia. Apabila kita tidak mengetahui lebih dalam tentang geopolitik dan geostrategis, maka banyak hal yang akan tertinggal dari pengetahuan kita tentang negara sendiri. Lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu hak asasi manusia. Yang pertama, definisinya. Hak itu merupakan hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Dan ada juga pendapat dari Tilar 2001, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sifat. Sifat dari HAM sendiri itu adalah universal atau umum, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Dan yang kedua adalah supralegal, tidak tergantung kepada adanya satu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut HAM karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Poin yang kedua, Universal Declaration of Human Rights menyatakan setiap orang mempunyai, yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, kemerdekaan dan keamanan badan, yang ketiga, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, yang keempat, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum, yang kelima, hak untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah, yang keenam,
hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Yang ketujuh, hak untuk mendapat hak milik atas nama benda. Yang kedelapan, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan. Yang kesembilan, hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Hak yang kesepuluh, hak untuk berpendapat dan berkumpul. Yang ke-11, hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Yang ke-12, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ke-13, hak untuk berdagang. Yang ke-14, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ke-15, hak untuk turut serta dalam pergerakan kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah 16, hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Dalam pelaksanaan HAM terdapat dua jenis, yaitu pragmatis atau banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif bangsa tersebut. Misal, demi keamanan dan ketentraman, demi pembangunan. Penguasa dengan mudahnya mengabaikan prinsip HAM atau demokrasi. Yang kedua, ideal. Negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Pasal 1 ayat 3, Pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku. Untuk mencapai kerjasama internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia menjalin kerjasama internasional bilateral, regional, peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, internasional, dan sidang PBB mengenai HAM. Di Indonesia harus lebih diterapkan lagi tentang HAM, yang dimana tidak ada yang namanya perbedaan dalam mengatur hak asasi manusia, kesetaraan dalam hak asasi manusia, yang dimana ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban harus benar-benar dijalankan sebagai warga negara Indonesia. Oke, next ke pembahasan yang ke-11, tatanan pemerintahan yang baik atau good governance. Latar belakang. Yang pertama, adanya perkembangan interaksi sosial politik, pemerintahan, dan masyarakat. Dan yang kedua, adanya dinamika sosial politik. Ada beberapa kompleksi sistem politik yang meliputi seleksi dan reduksi, struktur, dan operasional. Perlu dicarikan alternatif pemecahan dan pemilihan yang terbaik. Implikasinya terhadap pemerintahan dari pendekatan beragam, birokrasi kaku, hierarkis otoriter, yang berujung pemerintahan modern yang dinamis, jaringan kompleks tetapi hubungan sederhana, keanekaragaman tindakan dan kebijakan sesuai dengan situasi dan kualitas interaksi sosial politik. Jadi, konsep pemerintahan, government pemerintahan adalah proses koordinasi, pengendalian atau steering, pemberian pengaruh atau influencing and penyeimbang setiap hubungan interaksi sosial politik antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian ada yang namanya governance world bank. Pemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Dan ada juga yang namanya governance UNDP, pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu adalah pola pemerintahan. Yang pertama, koordinatif dalam menghadapi kompleksitas. Yang kedua, mengatur atau mengendalikan dalam menghadapi dinamika. Dan yang ketiga, mengatur, mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan dalam menghadapi keanekaragaman. Dan dalam good governance ini, tatanan kewarganegaraan atau tatanan pemerintahan yang baik ini adalah yang namanya keinginan atau kehendak rakyat, peningkatan kemampuan rakyat yang bertujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan nasional mengacu pada demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen legitimasi, accountability, securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civil control.
Dan yang terakhir, penyelenggaraan penajaman pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi, pasar yang efisien, hindari salah alokasi dana investasi yang langka, pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran, dan menciptakan legal dan politik framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Nah, ada 3 domain good governance. Yang pertama, state atau pemerintahan. Ciptakan politik dan hukum yang kondusif. Yang kedua, private atau swasta. Ciptakan pekerjaan dan pendapatan. Dan yang terakhir, community, masyarakat. Peran aktif dan positif dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial. Dan good governance sangat baik diterapkan di sebuah negara untuk terjadinya sistem pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ideologi negara. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-12 yang juga pembahasan yang terakhir, yaitu adalah civil society atau masyarakat madani. Masyarakat madani, civil society, masyarakat sipil atau masyarakat madani, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab. Masyarakat Madani merupakan konsep yang merujuk pada kota Madinah. Kota Madinah ini sebelumnya bernama Yasrib di wilayah Arab, merupakan kota di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang ingin membangun peradaban tertinggi. Madani, kota, city, state. Kalau di Yunani itu disebut dengan polis. Masyarakat madani adalah masyarakat yang didasari dengan kesetaraan, masyarakat yang mempengaruhi kebijakan umum, masyarakat yang didasari pada prinsip demokrasi, dan masyarakat yang mandiri. Masyarakat di Indonesia kan masyarakat sipil atau tidak populer, karena berbenturan dengan wacana politik nasional dengan memperhadapkan dan mempertentangkan masyarakat sipil dengan militer. Secara konkret, masyarakat sipil biasa terwujud dari berbagai organisasi yang berada di luar institut pemerintah yang mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan counter hegemony. Ada beberapa tujuan dari masyarakat madani. Yang pertama, kemandirian individu sebagai warga negara. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia. Yang ketiga, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Dan yang keempat, keadilan yang merata. Serta yang kelima, pembagian sumber daya ekonomi. Untuk pembangunan civic sociality di Indonesia perlu satu landasan tumpu untuk penguatan civic sociality, yaitu Pancasila. Nilai-nilai sila Pancasila yang fleksibel dan universal dalam percepatan perubahan sistem ekonomi, sosial, politik, tetap berakar pada latar belakang kesejahteraan. Ada beberapa variabel utamanya, yaitu otonomi, publik, dan sivil. Serta yang terakhir adalah strategi penguatan civil society, yaitu adalah Ormas, LSM, hukum, gerakan kultural. Dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.